Hai guys, selamat datang di Catatan Mahasiswa. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Catatan Mahasiswa bakal ngasih preview nih ke kalian semua. Tentang apa sih? Tentang pertanian organik. Penasaran bukan? Silakan tonton dengan seksama. Dewasa ini dan ke depan, masyarakat dunia mulai sadar akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintesis dalam bidang pertanian. Masyarakat semakin arif memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Gaya hidup sehat back to nature makin menggaung mengurangi dominasi pola hidup lama yang mengandalkan penggunaan bahan kimia non-alami seperti pupuk anorganik, pestisida kimia sintesis, dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian. Pangan yang sehat dan bergizi dapat diproduksi dengan cara yang dikenal sebagai pertanian organik. Itulah mengapa pada video kali ini kita akan mengkaji tentang pertanian organik. Jadi, pertanian organik merupakan teknik budidaya pertanian yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis seperti pupuk kimia, pestisida. Teknik budidaya lainnya bertumpu pada peningkatan produksi, pendapatan, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Produk organik adalah produk hasil tanaman atau ternak yang diproduksi melalui praktek-praktek yang secara ekologi, sosial ekonomi berkelanjutan, dan mutunya baik, nilai gizi dan keamanan terhadap racun terjamin. Oleh karena itu, pertanian organik tidak berarti hanya meninggalkan praktek pemberian bahan non-organik, tetapi juga harus memperhatikan cara-cara budidaya lain. Misalnya, pengendalian erosi, penyiangan pemupukan, pengendalian hama dengan bahan-bahan organik atau non-organik yang diizinkan. Dari segi sosial ekonomi, keuntungan yang diperoleh dan produksi pertanian organik hendaknya dirasakan secara adil oleh produsen, pedagang, dan konsumen. Pierrot 1991. Budidaya organik juga bertujuan untuk meningkatkan siklus biologi dengan melibatkan mikroorganisme, flora, fauna, tanah, mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan segala bentuk polusi, dan mempertimbangkan dampak sosial ekologi yang lebih luas. Yang pertama yaitu lingkungan. Lokasi kebun harus bebas dari kontaminasi bahan-bahan sintetik. Karena itu, pertanaman organik tidak boleh berdekatan dengan pertanaman yang memakai pupuk buatan, pestisida kimia, dan lain-lain yang tidak diizinkan. Lahan yang sudah tercemar atau intensifikasi bisa digunakan, namun perlu konversi selama 2 tahun dengan pengelolaan berdasarkan prinsip pertanian organik. Yang kedua yaitu bahan tanaman. Varietas yang ditanam sebaiknya yang telah beradaptasi baik di daerah yang bersangkutan dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Persyaratan ketiga yaitu pola tanam. Pola tanam hendaknya berpijak pada prinsip-prinsip konservasi tanah dan air, berwawasan lingkungan menuju pertanian berkelanjutan. Keempat yaitu pemupukan dan zat pengatur tumbuh tanaman. Bahan organik sebagai pupuk adalah sebagai berikut. Berasal dari kebun atau luar kebun yang diusahakan secara organik. Kotoran ternak, kompos sisa tanaman, pupuk hijau, jerami, mulsa lain, urin ternak, sampah kotak atau kompos, dan lain-lain. Bahan organik tersebut asalkan tidak tercemar bahan kimia sintetik atau zat-zat beracun. Selanjutnya yaitu pupuk buatan atau mineral, urea, ZA, SP36 atau TSP, dan KCl tidak boleh digunakan. Kalium sulfat boleh digunakan dalam pertanian organik maksimal 40 kg per hektar yang meliputi kapur, keserit, dolomit, fosfat batuan boleh digunakan.
semua zat pengatur tumbuh tidak boleh digunakan. Persyaratan kelima melalui pengelolaan organisme pengganggu tanaman. Semua pestisida buatan kimia tidak boleh digunakan kecuali yang diizinkan dan terdaftar pada IFOM. Yang diperbolehkan hanya penggunaan pestisida hayati. Bahan organik berperan penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman. Peran bahan organik adalah meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah memegang air, meningkatkan pori-pori tanah, dan memperbaiki media perkembangan mikroorganisme tanah. Tanah yang memiliki kadar bahan organik rendah mengindikasikan kemampuan tanah untuk mendukung produktivitas tanaman juga rendah. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan meningkatkan kemampuan agregat, meningkatkan ketersediaan hara, dan meningkatkan aktivitas mikrobiologi tanah. Peningkatan ketersediaan unsur hara makro, nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur hara mikro yang cukup bagi tanaman dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Demikian informasi terkait dengan pertanian organik. Semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching and salam pertanian jaya!